Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Indrawati, NIM 2008713 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator penilaian kualitas gerak dan contohnya. Irama gerakan. Irama gerakan adalah kesesuaian dan ketepatan antara pengatur dan pengendalian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan setiap bahagian gerakan. Indikator dapat diamati. Yang pertama itu bisa diamati dengan ketepatan pemakaian waktu dan ruangan. Yang kedua, kelancaran gerakan, tidak sendat-sendat, tidak ada gerakan yang berlebih atau terkurangnya akibat ketidaksesuaian pemberian impuls tenaga. Contohnya, irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima informasi kinestetik. Yang kedua, ini adalah kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan adalah akurasi ketepatan pengulangan gerakan yang sama yang dilakukan secara 82 berulang kali. Indikator yang diamati itu dengan kesestabilan kualitas ketepatan gerakan, baik dalam artian proses maupun dalam artian produk. Yang ketiga, hubungan gerakan. Hubungan gerakan adalah suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari alat gerak ke alat gerak lain sehingga terjadinya hubungan gerakan. Indikator yang dapat diamati ini dengan adanya kelebihan gerak yang tidak diperlukan dan mempengaruhi secara negatif pelaksanaan gerakan berikut, keseimbangan atau tidak stabilnya. Contohnya, ketika bermain joget-joget, dua orang, ketika sisi yang satu memberikan gaya ke atas, maka sisi lain berubah menjadi ke bawah, begitu sebaliknya. Yang keempat, kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan adalah suatu ciri-ciri yang menggambarkan kontinuitas dari jalannya suatu gerakan. Indikator yang dapat diamati, adanya gerakan yang terputus-putus atau tersendat, adanya gerakan penyerta yang berlebihan. Yang kelima, keluasan gerakan. Luas gerakan adalah luas ruangan yang terpakai oleh bahagian tubuh atau seluruh tubuh dalam melaksanakan bahagian atau keseluruhan gerakan. Indikator yang diamati itu bisa dengan luas ruangan yang terpakai terlalu lebar atau 85 terlalu sempit. Yang kedua itu frekuensi gerakan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari yang seharusnya. Irama gerakan tidak konstan. Contohnya, daya yang dapat menggerakkan sesuatu tenaga di sini harus seimbang dalam artian menyesuaikan dengan luas gerakan, tidak berlebihan, dan kekurangan menggunakan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Yang keenam, ini ada ketepatan gerakan. Ketepatan gerakan adalah kesesuaian antara rencana gerakan dengan hasil pelaksanaan gerakan yang diperoleh, baik sebahagian maupun keseluruhan pelaksanaan rangkaian gerakan, baik dalam artian proses maupun dalam artian produk. Indikator yang dapat diamati, ini pertama, kualitas pelaksanaan gerakan, ketepatan waktu, ketepatan perkenaan, ketepatan pemakaian ruangan. Yang ketujuh, ini ada kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah kecepatan pelaksanaan bahagian atau serangkaian gerakan yang diukur oleh dimensi waktu atau waktu yang terpakai untuk pelaksanaan sebagian atau keseluruhan gerakan. Indikator yang dapat diamati adalah peningkatan atau pengurangan atau kekonstanan waktu yang dipakai. Contohnya, kemampuan mengantisipasi gerakan. Bentuk latihan yang dapat diterapkan itu proses pembelajaran pada peserta didik yang berada pada fase berbentuk mental training, daya tahan, kelancaran gerakan, penyebab terjadinya kesalahan atau tidak lancarnya gerakan. Yang kedelapan, program gerakan. Program gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang secara psikis berdasarkan informasi atau instruksi yang diterima oleh orang dan yang diolahnya. Faktor yang mempengaruhi bayangan atau gerakan. Yang pertama, ini ada ketidaklengkapan informasi oleh guru tentang bentuk dan sifat gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, ini adalah tidak mengertinya peserta didik terhadap informasi tertentu, misalnya istilah-istilah yang digunakan. Yang ketiga, ini kurangnya pengalaman gerakan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang terakhir, ini adalah salah mengerti terhadap informasi yang diberikan. Lanjut, yang terakhir ini adalah bayangan gerakan. Bayangan gerakan adalah rencana
Gerakan yang akan dilakukan oleh individu meliputi sistem atau urutan gerakan, bentuk-bentuk gerakan, kekuatan dan kecepatan gerakan, pengaturan dan pengendalian pemberian impuls-impuls tenaga 88 kepada otot-otot yang bekerja pelaksanaan gerakan yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.